Sebagai warga masyarakat yang lahir dan besar di Bengkale, itu pun saya sendiri tidak paham. Karena saya temukan artinya sudah tahu bahwa kolok itu sudah ada. Sejak saya lahir kolok itu sudah ada. Karena yang lahir sekarang itu kolok ini merupakan, kalau tidak salah itu adalah generasi yang ke-6 mungkin. Kalau kata kolok itu diambil dari bahasanya mereka yang diturunkan dari generasi atau bisa dibilang dari orang tuanya mereka atau bahasa ibunya mereka. Itu yang disebut dengan kata kolok. Saya Made Astike, perbekal Desa Bengkale, Kecamatan Kutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Warga kami yang disebut dengan warga kolok atau tuli bisu, di mana dari sekian desa yang ada, bukannya hanya di Kutambahan atau di Buleleng atau di Bali, bahkan di Indonesia dan di dunia, Desa Bengkale memiliki masyarakat yang paling banyak sebagai penyandang tuli bisu yang di Bengkale disebut dengan kolok. Dari jumlah 2.986 itu terdapat 42 jiwa sebagai penyandang tuli bisu atau kolok. Nah, ini sampai dengan saat ini juga menjadi suatu tanda tanya besar bagi kami di sini. Kenapa justru kolok ini ada di Bengkale? Karena kalau dilihat dari segi kelahiran dan bahkan sudah dilakukan penelitian dari berbagai macam disiplin ilmu, termasuk peneliti-peneliti dari luar negeri tentang kelahiran kolok ini, mereka tidak bisa menarik kesimpulan apa yang menyebabkan terjadinya kelahiran kolok di Desa Bengkale. Karena secara genetika dan juga sudah dilakukan pengambilan sampel darah oleh beberapa peneliti, itu tidak bisa ditemukan jawabannya. Nah, karena secara logika itu kelahiran kolok ini bisa terlahir dari pasangan orang normal. Nah, itu yang membuat susah, artinya ditarik kesimpulan apa sih penyebab daripada adanya warga kolok di desa kami ini. Nama saya, nama lengkapnya Imade Wisnugiri. Tugas saya yang saya ampu di Desa Bengkale itu yang saya memiliki 3 peran. Yang pertama menjadi ketua untuk di kelompok Jangernya, dan yang kedua ketua di warga kolok, dan yang ketiga itu penterjemah untuk di desa. Nah, kalau untuk bahasa keseharian mereka itu dipakai itu bahasa lokal yang bisa disebut yang paling ngetop itu kata kolok. Itu dimana bahasa ini bukan hanya dipahami oleh warga kolok, tapi juga dipahami oleh masyarakat Desa Bengkale secara umum, sehingga antara warga kolok dengan warga masyarakat umum itu bisa menjalin komunikasi sebagaimana mestinya. Nah, tidak ada kendala komunikasi dalam hal ini karena rata-rata semua masyarakat Desa Bengkale paham dengan bahasa isyarat yang berlaku lokal di Bengkale. Bahasa lokal ini berbeda dengan bahasa yang berlaku di internasional lah istilahnya, itu bahasa yang diberlakukan di dunia tuli bisu lainnya. Untuk kita di sini berusaha sebisa mungkin untuk melestarikan bahasa kata kolok yang mereka sudah tahu dan sudah ada yang dari dulu. Begitu kolok ini ada, bahasa itu pun ada di Bengkale. Nah, itu mungkin dimunculkan pertama dari keluarga yang memiliki warga kolok itu. Nah, dengan memakai isyarat, artinya yang menyesuaikan gerakannya itu dengan kegiatan yang dilakukan, sehingga mudah dipelajari oleh warga Desa Bengkale itu sendiri. Kalau kata kolok ini bisa dibilang sungguh unik karena setahu saya yang kadang-kadang satu isyarat
satu isyarat itu kadang-kadang memiliki lebih daripada 2 atau 3 arti. Contoh apa, kenapa, siapa, bagaimana, mengapa, harus apa, masih banyak lagi bentuk bahasa-bahasa isyarat yang seperti itu. Tapi kita itu menggunakan bahasa isyarat itu sesuai topik pembicaraan juga. Itu menyesuaikan dengan gerakan. Nah, bagaimana misalnya makan, minum, mandi, dan lain sebagainya itu dilakukan dengan gerakan, tidak dengan mengeja seperti bahasa-bahasa. Itu jadinya gampang dipahami oleh orang luar. Halo, nama saya Darsih. Itu pengenalan saya di sini berasal dari Desa Bengkale. Saya bekerja sebagai penenun di Desa Bengkale. Dadah. Kita tetap lestarikan, makanya dengan adanya sekolah inklusi dan juga ada penelitian-penelitian yang dilakukan di Desa Bengkale, kami tidak mengizinkan bahasa ibu itu untuk dihapus, karena itu sudah merupakan alat komunikasi bagi warga kami yang normal dengan warga Kolok, sehingga tidak ada diskriminasi Kolok dengan warga normal gitu. Mereka tetap bisa berkomunikasi. Kalau upaya yang saya lakukan, yang pertama contohnya seperti kegiatan saya di sekolah ya, contohnya seperti mengajar mereka bahasa isyarat mereka. Pertama-tama tetap mengenalkan bahasa isyarat kata Kolok. Itu yang pertama. Yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kita tetap mendidik mereka menggunakan bahasa kata Kolok yang ada di Desa Bengkale. Kadang-kadang dari orang tuanya mereka juga mengalami susah juga untuk mengajari anak-anak untuk berbahasa isyarat. Kami dari pemerintah desa tentunya sangat peduli ya, karena namanya juga warga kami sendiri. Terbukti dengan kami dari pemerintah desa menghimpun mereka dalam suatu wadah bentuk, di mana mereka dalam organisasi Kolok itu mengembangkan potensi dirinya dalam bentuk kesenian, dalam bentuk kerajinan, dan juga dalam hal-hal lainnya. Contoh kamu kalau bertemu itu susah nggak untuk berinteraksi dengan orang normal yang ada di Bengkale? Atau susah? Oh, sangat gampang sekali katanya berinteraksi untuk di Desa Bengkale ya. Oh, kalau untuk di Desa Bengkale. Usia termuda atau terkecil itu masih usia sekolah.